Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga beras di Pasar Lubuk Buaya naik Rp20.000 per 10 kg. Dari gulungan benang dirajut jadi aneka benda. Anggota Polsek Kota Tangah Padang menangkap seorang preman yang biasa memalak pedagang Pasar Lubuk Buaya Rabu pagi. Untuk menangkapnya, polisi harus datang pagi-pagi sekali ke pasar satelit tersebut. Polisi datang dengan berpakaian biasa, layaknya pedagang pasar yang lain. Setelah diintai cukup lama, akhirnya Hendra, preman yang dicari, ditemukan sedang memalak para pedagang. Hendra langsung diciduk saat itu juga. Awalnya Hendra berkilah bahwa itu adalah sumbangan untuk pemuda setempat. Namun polisi bergeming dan tetap memborgolnya. Polisi menangkapnya karena keluhan pedagang yang menjadi korbannya. Mereka setiap hari dipungut Rp5.000 per pedagang. Bahkan mobil pengangkut barang dagangan dipatok bayaran Rp50.000 setiap kali bongkar muatan. Ironisnya, menurut pengakuan preman, uang hasil pemalakan dari para pedagang dipakai untuk membeli narkoba. Itulah yang dilakukan Hendra bersama beberapa preman lainnya yang sudah lebih dulu ditangkap. Usai ditangkap, polisi membawa preman tersebut berkeliling pasar menemui para pedagang. Polisi meminta pedagang untuk tidak lagi membayar uang keamanan kepada para preman. Jika masih ada yang memalak, polisi minta pedagang untuk melaporkannya ke kantor Polsek Kota Tangah. Ya, dari hari Senin kemarin sudah 8 tambah ini 1 uang dipungut kepada para pedagang yang ada di Pasar Lubuk Buaya ini. Setelah dapat nanti dibelikan narkoba. Kalau tidak dikasih diancam, akan ditendang, akan dibuang, akan diusir. Karena beliau mengatakan beliau pribumi orang Lubuk Buaya ini. Tidak ada, ini adalah negara Republik Indonesia, tidak boleh ada preman di atas ini. Khususnya di Pasar Lubuk Buaya ini. Para pedagang Pasar Lubuk Buaya senang dan lega ditangkapnya para preman. Memang bagus diamankan dan kondisi aman. Tidak ada pungli lagi di pasar ini. Ya, itu lebih bagus. Nah, kami juga sebagai pengunjung pasar juga mendukung supaya ada lebih aman, lebih tertib, dan jadi tidak ada lagi yang namanya pungli. Bahwa pungli ini memang tidak dibenarkan. Sifatnya kan sudah termasuk meresahkan masyarakat. Pedagang berharap polisi harus konsisten dan jangan bersifat hangat-hangat tai ayam saja. Sebab mereka khawatir akan ada lagi urang bagak baru yang datang mengganti preman yang lama. Robiham melaporkan dari Padang. Rizky, warga Lubuk Begalung ini tak bisa berkutik ketika ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung pada Selasa malam. Pelaku ditangkap saat berada di rumah temannya tanpa perlawanan. Awalnya pelaku berbelit-belit memberikan keterangan, sehingga membuat anggota polisi kesal. Namun setelah dicecar dengan sejumlah fakta dan bukti-bukti, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Setelah pengembangan, petugas menyita 3 buah telepon genggam hasil curian tersangka. Semuanya digasak di acara pesta pernikahan di beberapa lokasi di Kota Padang. Modus pelaku datang ke tempat acara pernikahan, berpura-pura menjadi tamu undangan. Pencurian dilakukan ketika para tamu asik berfoto dengan kedua pengantin. Saat tamu lengah, disitulah pelaku menggasak ponsel korbannya. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Modusnya tersangka melakukan aksinya dengan pura-pura jadi sebagai tamu. Pada saat mempelai perempuan dan laki-laki berfoto bersama tamu, pelaku melakukan aksinya masuk ke bawah panggung dan mengambil HP karena HP taruh di kursi tamu. Itu tersangka melakukan aksinya sebanyak puluhan TKP di Kota Padang. Yang mana tersangka melakukan aksinya tetap tempat pesta.
Barang bukti dan tersangka diamankan di Mapolresta Padang. Dari keterangannya, ternyata tersangka sudah beraksi di puluhan lokasi pesta barale yang ada di Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Harga beras di Kota Padang sejak awal tahun merangkak naik. Kenaikannya mencapai Rp20.000 per 10 kg. Seperti yang terlihat di Pasar Lubuk Buaya Padang Rabu pagi. Untuk beras jenis Sokan, sebelumnya dijual dengan harga Rp150.000 per 10 kg. Sekarang dijual dengan harga Rp170.000 per 10 kg. Sedangkan beras jenis Anak Daro, harga sebelumnya Rp150.000 per 10 kg. Kini Rp165.000 per 10 kg. Untuk beras IR42, sebelumnya dijual Rp130.000 per 10 kg. Saat ini Rp150.000 per 10 kg. Naiknya harga beras juga berimbas terhadap omset para pedagang yang turun drastis. Menurut pedagang, kenaikan harga beras akibat banyaknya petani yang gagal panen dan bencana banjir yang melanda daerah-daerah penghasil beras. Beras ini sudah semenjak akhir tahun lah. Akhir tahun di bulan 11, bulan 12 sampai sekarang. Makanya nggak berhasil kan, apalagi kemarinnya ada banjir, bagaimana kan. Jadi itu yang memicunya. Konsumen mengeluhkan kenaikan harga beras yang sangat tinggi ini sebab barang kebutuhan pokok lainnya juga sudah lebih dulu naik. Agak kecewa Pak, gimana caranya kita untuk mengendalikan uang sementara gaji buruh harian tidak naik Pak. Dari mana kita untuk memutarkan uang, barang pokok semuanya naik. Konsumen berharap agar instansi terkait bisa kembali menurunkan. Sebab kenaikan harga beras kali ini sangat memberatkan ibu rumah tangga. Robiha melaporkan dari Padang. Siapa sangka gulungan benang bisa bernilai tinggi. Inilah yang dilakukan Mina Kurniasih, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Lubuk Landur, Pasaman Barat. Ibu beranak 3 ini menyulap benang menjadi tas, topi, sepatu, dan aneka benda lainnya. Peralatannya untuk berkarya dibelinya secara daring. Kegiatan merajut dilakukan saat senggang setelah pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga tuntas dikerjakannya. Anak perempuannya juga kerap membantu Mina merajut. Untuk merajut sepasang sepatu, Mina membutuhkan waktu hingga 3 jam. Namun ada kalanya membutuhkan waktu yang lama, tergantung motif dan ukurannya. Selain merajut sepatu, Mina juga merajut tas dan topi. Untuk kedua benda ini, waktu merajutnya lebih lama, sehari hingga 2 hari. Hasil karya Mina dijual dengan harga beragam, mulai Rp25.000 hingga Rp600.000. Barang-barang yang dibuat Mina sebagai karya rajutannya adalah sepatu, tas, hingga topi. Semua karyanya dipajang dan dijual di sebuah warung yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya. Selain menjual langsung, karya Mina juga banyak dipesan warga dari luar Pasaman Barat. Hal ini bisa terjadi karena Mina juga memasarkannya secara daring. Karyanya ini bisa menambah pendapatannya hingga Rp2 juta per bulan. Sedangkan omsetnya mencapai Rp5 juta per bulan. Paling kecil itu pesan harganya saja 150.000 sepasang. Sampai yang 600.000 untuk buat yang seperti tadi itu 600.000-an. Bisa jadi masalahnya kan berapa banyak habis gulung benang, nanti kemudian jenis sol yang dipakai. Kalau untuk sepatu yang 150.000 itu sepatu flat, sepatu teplek istilahnya kata anak-anak sekarang. Kemudian pasarnya juga lebih banyak ke remaja, anak kuliahan, kan enak dipakai seharian, nggak capek kaki. Mina adalah contoh ibu rumah tangga yang kreatif, menjadikan hobinya sebagai ladang pendapatan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.